Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Fiana dengan NIM 1921000130. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pasar valuta asing di mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Zikni Nafi Hasbi SE SIFME. Nah, di sini terdapat beberapa sub bahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada pasar valuta asing, yang kedua teori purchasing power parity, yang ketiga pasar euro dolar, kemudian yang keempat pro dan kontra yang berubah-ubah, yang terakhir ada wilayah moneter optimum. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu pasar valuta asing. Nah, pasar valuta asing atau falas dapat didefinisikan sebagai satu bentuk pasar keuangan di mana mata uang asing diperdagangkan atau dipertukarkan satu sama lain. Nah, pada pelaku pasar yang terlibat aktif dalam pasar falas ini, yaitu perusahaan multinasional yang bertindak sebagai eksportir atau importir, fund managers, brokers, foreign exchange dealers dari bank devisa maupun bank sentral. Nah, kemudian di sini terdapat beberapa peran pasar valuta asing, yaitu yang pertama ada menyediakan transfer daya beli. Nah, hal ini sangat diperlukan terutama dalam perdagangan internasional dan transaksi modern yang biasanya terlibat dan melibatkan pihak-pihak yang memiliki mata uang yang berbeda. Jadi setiap pihak bertahan untuk menggunakan mata uang sendiri, meskipun transaksi dagang dapat dilakukan dengan mata uang lainnya. Nah, dengan hal ini, bursa valuta asing dapat menyediakan mekanisme untuk melaksanakan transfer daya beli. Kemudian yang kedua, menyediakan fasilitas kredit. Pada pengiriman barang antar negara dalam perdagangan internasional, itu justru membutuhkan waktu. Oleh karena itu, harus ada suatu cara untuk membiayai barang-barang dalam perjalanan pengiriman, termasuk barang sampai ke tempat tujuan untuk kemudian dijual kepada pembeli. Kemudian yang ketiga, memberikan fasilitas untuk mengurangi risiko valuta asing. Nah, hal ini terjadi apabila perdagangan antara negara dalam transaksi tersebut keduanya tidak akan bersedia mengambil risiko terhadap fluktuasi kurs. Kemudian selanjutnya, selain peran, maka di sini pasar valuta asing juga memiliki fungsi di dalamnya. Yang pertama yaitu mempermudah proses pertukaran valuta asing dan memindahkan atau pemindahan dana dari satu negara ke negara yang lain sehingga memungkinkan terjadinya clearing internasional. Kemudian yang kedua, sebagai penyedia kredit. Nah, di sini maksudnya adalah pasar valuta asing menyajikan kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian atau kontrak jual beli dengan sistem kredit. Yang ketiga, membatasi resiko. Nah, membatasi resiko ini adalah pasar valuta asing memberikan kemungkinan dilaksanakannya hedging atau lindung nilai yang membatasi resiko terhadap kemungkinan perubahan harga. Yang terakhir ada spekulasi. Nah, di sini melalui pasar valuta asing, seseorang dapat melakukan spekulasi, menerima bahkan mencari resiko dengan harapan mendapatkan keuntungan. Pembahasan selanjutnya yaitu pro dan kontra kurs yang berubah-ubah. Nah, di mana suatu sistem kurs yang berubah-ubah ini menghendaki lepasnya bank sentral di dalam campur tangan dalam pasar valuta asing. Sehingga sistem ini menimbulkan banyak perdebatan tentang keuntungan dan kerugian di dalamnya dibandingkan dengan sistem kurs yang stabil. Jadi, perdebatan yang timbul ini yaitu yang pertama pada pihak pro mengatakan bahwa keuntungan atau manfaat sistem kurs yang berubah-ubah adalah naiknya efisiensi di dalam alokasi faktor-faktor produksi. Pada pihak kontra di sini mengatakan bahwa kurs yang berubah-ubah akan menyebabkan kestabilan di dalam lalu lintas pembayaran internasional, sehingga dapat mengurangi volume perdagangan. Nah, pada pro ini dinyatakan bahwa ketidakstabilan di dalam lalu lintas
pembayaran serta turunnya volume perdagangan tersebut di atas adalah alasan yang terlalu dibesar-besarkan. Kemudian pada pihak kontra menyatakan bahwa penyesuaian harga yang cepat seperti di atas ini sangat bertentangan dengan keterlambatan waktu antara perubahan harga atau kurs dengan perubahan di dalam ekspor dan impor. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu wilayah moneter optimum. Optimum currency area atau wilayah moneter optimum ini merupakan kondisi di mana suatu area atau kawasan menggunakan mata uang yang sama atau menggunakan sistem moneter yang sama. Kemudian terdapat syarat dan kondisi teoritis di mana penyatuan mata uang merupakan subjek dari teori optimum currency area. Nah, pada wilayah moneter optimum ini atau OCA memiliki beberapa kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu pada kelebihan. Ada pengurangan biaya transaksi dan hilangnya ketidakpastian nilai tukar. Nah, penghematan ini akan didapat oleh seluruh pelaku ekonomi dan menguntungkan individu, perusahaan, serta pemerintah. Yang kedua, meningkatkan investasi dan perdagangan luar negeri di dalam kawasan currency area. Yang munculnya mata uang tunggal juga akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan pasar modal. Kemudian yang ketiga, penetapan mata uang tunggal juga mampu meningkatkan kerjasama politik dan perdamaian. Hal ini terjadi di Eropa di mana menciptakan kondisi Eropa baru dengan menciptakan ketergantungan ekonomi dan kerjasama antar wilayah dan negara menggantikan persaingan nasionalistis yang sering menyebabkan perang bencana di masa lalu. Nah, selain itu, di sini juga terdapat kekurangan pada OCA. Nah, kekurangan ini dapat dilihat pada segi kerugian. Kerugian tersebut adalah hilangnya independensi kebijakan moneter dan nilai tukar nasional, sehingga ini sebagai contoh adalah negara Finlandia, sebuah negara yang sangat tergantung pada industri kertas dan pulp, menghadapi penurunan harga kertas dan pulp dunia secara tiba-tiba. Penurunan harga ini dapat menghancurkan perekonomian Finlandia dan mengakibatkan pengangguran dan penurunan pendapatan sementara yang juga hampir berdampak pada negara zona euro lainnya. Yang artinya bahwa setiap negara akan terhubung satu dengan lainnya. Ketika salah satu negara mengalami penurunan dalam hal ekonomi, maka negara lain juga akan mendapatkan dampaknya. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.